kreativitas Togashi Sensei itu lebar banget, luas banget. Akhirnya possibility atau kemungkinan pertempuran antar karakter tuh jadi lebar banget. Semua itu terdukung karena power sistemnya. Semua terdukung karena Nen. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, karena saya minasan, saya Tangan Minasan Speak. Jadi kali ini aku tuh tertarik untuk membahas power system. Ini masih berkaitan dengan kontenku sebelumnya, aku ngebahas power scaling dan seharusnya sih aku bawakan ini dulu gitu ya, baru masuk ke power scaling, cuman nggak masalah. Power system bukan sesuatu yang terlalu berat sebenarnya gitu ya. Maksudnya kita semua mungkin tanpa kita sadari sudah mengerti apa power system ini. Aku pribadi menamainya basis kekuatan. Intinya segala macam kekuatan supranatural dalam sebuah cerita fiksi. Kita kenal ada quirk, kita kenal ada cakra, kita kenal ada mana, kita kenal ada haki, kita kenal ada alchemy, segala macam banyak, kalian bisa sebutin, jumlahnya pokok banyak banget. Nah, kali ini tidak seperti power scaling kemarin. Kali ini mari kita diskusi soal apa sih power system yang menurut kita tuh terbaik. Ini subjektif, setiap orang masih punya pendapat sendiri-sendiri, punya pandangan sendiri. Begitupun aku, karena aku menilai dari segitu banyak seri yang pernah aku saksikan, pernah aku nikmati, Nen dari Hunter x Hunter itu adalah power system paling ideal, paling oke dalam sebuah cerita fiksi. Apakah kalian sependapat? Mari langsung kita bahas aja. Silahkan di like, share, dan game bahasan kali ini jangan di follow Instagram Minasan Speak. Sebagai sahabat cinta anime, sebagai sahabat otaku, penikmat Hunter x Hunter. Mari kita berbagi pendapat, tapi ingat, jangan sampai berdebat, cukup Robin sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Aku yakin buat banyak orang yang sudah pernah nonton, udah pernah ngicipin, bahkan ngefans dengan Hunter x Hunter, punya pandangan seperti ini. Bahkan ini menurutku sih ya, penglihatanku doang, mayoritas orang juga bakal bilang Nen di Hunter x Hunter itu adalah power system yang paling oke. Tidak serta-merta karena kompleksitasnya, tidak serta-merta karena dijelaskan secara detail. Itu ya, tapi ada alasan lain kenapa buatku Togashi Sensei lewat Hunter x Hunter itu berhasil memberikan power system yang logis, terukur, dan kreatif. Ada 4 alasan. Pertama, langsung aku buka dulu dengan mekaniknya. Atau ya mungkin banyak dari kalian sependapat, segala unsur yang ada di Nen itu dijelaskan secara detail. Bukan sebuah kekuatan supranatural yang ujuk-ujuk ada, yang tiba-tiba ada di dalam tubuh dan bisa digunakan. Bukan sesuatu yang muncul begitu aja, yang ditunjukkan lewat latihan yang klise, latihan yang nggak jelas kayak gimana, tiba-tiba muncul kekuatannya. Apa yang aku suka dari Nen adalah Togashi Sensei berhasil memberikan penjelasan yang rasional, yang bisa diterima oleh nalar. Meskipun ini sebuah kekuatan fiksi, tapi nggak beliau bikin kayak, ya udah ini kan cerita fiksi, ini karangan doang. Ngapain aku jelasin ribet-ribet? Toh nggak ada juga di dunia nyata. Tidak terasa seperti itu. Dari bagaimana Nen itu dibuka, prosesnya seperti apa, kemudian basic mekaniknya, Ten, Zetsu, Ren, Hatsu, Gyo, In, En, Shu, Ko, Ken, Ryu. Semuanya ini kalau di beberapa seri lain itu cuman ditunjukkan tidak secara gamblang. Sebenarnya ada di seri lain ada gitu. Cuman di Hunter x Hunter ini karena ada penjelasan mendetail seperti ini, terasa kalau Nen itu memang valid, sebuah teknik eksklusif tingkat tinggi yang perlu perjuangan untuk menguasainya. Bener-bener terasa kekuatan yang rahasia, kekuatan yang spesial, yang bikin orang dari manusia biasa jadi punya gift tertentu, jadi punya bakat tertentu, punya kekuatan tertentu. Itulah yang membuat Nen ini terasa spesial buatku. Belum lagi dengan Seiyaku to Seiyaku, Vows and Restrictions, sumpah dan batasan. Misal kayak Kurapika, yang punya janji nggak akan pakai rantai di jari tengahnya, kecuali untuk para Genryodan. Kalau dia melanggar itu, maka dia sendirilah yang akan mati. Hal kayak gini tuh yang menunjukkan bahwa seorang karakter tuh tidak serta-merta begitu aja punya kekuatan hebat mahadaya, tapi ada harga yang harus dia bayarkan. Alasan yang kedua, terbatas dan ada prasyaratnya. Kalau kalian coba perhatiin karakter-karakter di Hunter x Hunter gitu yang punya Nen, kebanyakan dari mereka kekuatannya itu ada batasannya. Dalam artian bukan batasan yang mereka tetapkan sendiri kayak tadi ya. Memang ada limitnya. Nggak bisa sepanjang waktu, nggak bisa habisnya atau berakhirnya itu cuma karena capek. Banyak nggak seri yang karakternya tuh kuat gitu ya, terus tiba-tiba dia kecapean, dia kelelahan, nggak punya tenaga, terus ya udah nggak bisa taruh. Banyak kan yang kayak gitu. Di Hunter x Hunter rasaku enggak. Di Hunter x Hunter tuh ada batasannya, ada limit. Contoh, Meleoron. Dia harus tahan nafas supaya bisa menghilang. Dan dia bisa tahan nafas maksimal itu 2 menitan. Atau contoh lain Killua dengan mode Kanmurunya, yang nggak bisa bertahan berjam-jam, berhari-hari, enggak.
dia bisa melakukan cuma sebentar doang. Kekuatan mereka sendiri pun ada batasnya. Lagi-lagi, buatku ini terasa logis gitu loh, karena mereka cuma manusia biasa yang punya kekuatan ini gitu, yang belajar mengendalikan aura mereka. Berarti performance-nya, kinerjanya mereka pun itu juga nggak limitless, pun halnya dengan prasyarat atau apa ya, kayak ada prosedurnya. Misal contoh lagi paling sederhana Killua, dimana kalau aura listriknya habis dia harus ngecas dirinya. Atau contoh nennya si Chrollo yang persyaratannya lebih kompleks. Untuk meniru musuhnya, dia harus lihat kekuatan musuhnya, dia harus menanyai musuhnya dulu. Telapak tangan musuhnya harus menyentuh bukunya, dan semua dilakukan dalam rentang waktu 1 jam. Bukan sebuah kekuatan yang instan datang dia jadi super power banget gitu, punya kekuatan untuk menghancurkan segala-galanya, menghancurkan gedung, planet. Enggak, ada dasarnya, ada step by step yang harus dilalui. Alasan yang ketiga, kategorinya. Yang ada 6 itu ya. Kategori-kategorinya ini beserta dengan pilihan kekuatan dari tiap karakternya. Aku suka bagaimana Hunter x Hunter itu memperkenalkan konsep yang seperti ini, yang artinya memberikan ciri khas, memberikan karakteristik bagi tiap karakternya. Yang punya nen itu nggak serta-merta, oh aku bisa mengendalikan api, oh aku bisa mengguncang tanah, oh aku bisa menghilang, oh aku bisa jadi afiliator binomo. Dengan adanya kategori-kategori tadi, kita tuh jadi bisa naker, kita bisa memperkirakan apa dan bagaimana kekuatan seorang karakter. Dengan adanya kategori ini, lagi-lagi ini tuh jadi batasan. Kalau misal kamu enhancer, ya udah kekuatan kamu optimalnya di enhancer. Bisa ke yang lain, tapi nggak akan optimal. Begitupun dengan kategori-kategori lainnya, kecuali yang spesialis. Dan akhirnya kategori-kategori ini tadi, itu memberikan pilihan bebas untuk karakternya. Bukan sebuah karakter yang nggak punya kekuatan apa-apa gitu ya. Terus tiba-tiba dia mendapat kekuatan, dia ngediscover kekuatannya dia. Dan kekuatannya entah dari mana, entah apa. Di Hunter x Hunter, contoh paling gampang gini deh. Misal kayak Killua, yang tipe nennya transmutation. Berarti dia bisa meniru sifat dari suatu benda, dari suatu zat. Maka dia mikir, oh dulu waktu kecil aku sering disiksa pakai listrik. Aku sering disetrum, aku tahan akan setruman listrik. Kalau gitu kekuatanku pakai listrik aja. Contoh lain, masih serupa, Hisoka dengan banjigamnya dia. Waktu kecil dia punya permen karet kesukaan, punya permen karet favorit. Dan dari situ dia terinspirasi, gimana kalau aku punya kekuatan yang seperti itu, yang lentur, lengket, elastis. Ini adalah kekuatan yang dia pilih gitu loh maksudku. Bukan sebuah kekuatan yang entah ujuk-ujuk dari mana tiba-tiba datang. Enggak. Dia tahu apa karakteristik dia, maka dengan kelebihannya itu tadi, dengan gift-nya dia coba sesuaikan, dia pilih apa yang terbaik buat dia, supaya dia bisa menang dalam pertempuran, supaya dia bisa mudah dalam pekerjaan. Dan alasan yang keempat, ini yang menjadi kulminasi dari semuanya tadi, kreativitas. Karena konsep nennya ini tadi, kita bisa dapat beragam macam kekuatan. Mulai dari yang klise, bakal kekuatan puisi, atau yang bisa berubah wujud menjadi kendaraan, atau yang terang-terangan misal kayak Leorio yang bisa mukul orang dari jarak jauh. Bahkan kekuatan yang remeh misal kayak ngendaliin anjing, sampai kekuatan yang mengerikan bisa menghipnotis segitu banyak orang. Kreativitas Togashi Sensei itu lebar banget, luas banget. Akhirnya possibility atau kemungkinan pertempuran antar karakter tuh jadi lebar banget. Pertempurannya tidak hanya mengandalkan siapa yang lebih kuat, tidak semata-mata siapa yang teriaknya paling kenceng atau kekuatan pertemanannya yang paling kenceng itu yang auto menang. Aku yakin banyak dari kalian yang nonton Hunter x Hunter sepakat kalau Hunter x Hunter adalah salah satu seri di mana pertempurannya itu pakai ini, pakai taktik, pakai otak. Mengamati dulu kekuatan lawan, menyimpulkan dia itu tipe apa, batasan kekuatannya apa, kekuatan utamanya apa, celahnya di mana. Semua itu terdukung karena power sistemnya. Semua terdukung karena nen. Itu alasanku. Itulah 4 alasanku kenapa menurutku aku udah ngikutin begitu banyak banget. Gak harus shonen sih benernya ya. Seinen pun juga begitu. Segala macam seri yang ada kekuatan super gitu lah. Dari semuanya yang paling bisa bikin aku tertarik. Bahkan aku tuh mikir gitu. Misal gitu. Aku sempat berandai-andai. Misal aku tuh bikin anime atau bikin manga atau bikin film. Terus ada kekuatan supernatural seperti ini. Yang akan aku jadikan acuan itu nen. Aku pengen bisa bikin power system yang sebagus nen, yang masuk di akal, segar, dan juga kreatif. Gimana mendapat kalian? Apa pilihan kalian? Power system kesukaan kalian apa? Bebas, lagi-lagi aku nggak bilang ini jawabanku mutlak, pilihanku mutlak, enggak. Setiap orang punya pendapat masing-masing, punya kriteria masing-masing, cara menilai masing-masing. Itu aja untuk kali ini. Silahkan like video ini kalau ingin bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share teman kalian, dan terakhir selalu di-follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati di banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So I'll see you guys in the next video.
Iterasai minasan.